Because the world will always change. Pernah nggak kalian kepikiran, uang pajak yang kita bayar dipakai buat apa aja sih? Kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Jangan kaget, karena faktanya uang yang jumlahnya ribuan triliun ini nggak selalu dipakai dengan efisien. Di video ini, saya akan bongkar bagaimana pemerintah sebenarnya mengelola uang kita. Kita bahas dari APBN, utang, subsidi, sampai bocor-bocornya anggaran negara. Apa itu APBN? Bayangkan kita punya dompet besar. Isinya, uang dari seluruh rakyat Indonesia. Pemasukan utama datang dari pajak, sisanya dari non-pajak, dan sebagian dari utang dipakai buat apa? Gaji pegawai negeri, subsidi, membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Jadi APBN itu seharusnya dimaknai sebagai uang bersama yang dikelola pemerintah. Atau sederhananya, APBN itu dompet keluar versi raksasa. Tapi masalahnya, nggak semua uang itu dipakai dengan bijak. Ada proyek mangkrak, ada perjalanan dinas yang boros, ada birokrasi yang gemuk, ada subsidi. Banyak yang salah sasaran. Contoh, BBM lebih banyak dinikmati kelas menengah atas, dan jangan lupa, korupsi. Setiap tahun, triliunan rupiah bisa bocor. Ibarat belanja bulanan, separuhnya malah basi, rusak, atau diambil orang lain. Untungnya, pemerintah nggak tinggal diam. Sekarang udah ada digitalisasi keuangan, ada e-budgeting, ada e-katalog, ada SPBE. Ingat, semua dibuat biar lebih transparan. Lalu, ada pengawasan dari BPK, ada ombudsman. Bahkan subsidi mulai diarahkan ke bantuan langsung tunai, biar lebih tepat sasaran. Kalau semua ini jalan, uang kita bisa lebih aman. Bener nggak? Kalau keuangan negara efisien, kita semua yang untung. Dana pendidikan naik, infrastruktur lancar, layanan kesehatan membaik. Tapi kalau boros, utang makin menumpuk, pajak makin tinggi, rakyat yang rugi. Bandingkan dengan Singapura atau Korea Selatan. Mereka maju karena disiplin dalam anggaran. Ingat ya, pajak itu dari kita. Artinya kita punya hak untuk menuntut transparansi. Makanya kita harus melek APBN. Harus tahu uang kita dipakai buat apa. Media, sosial media, dan kita sebagai warga punya peran besar mengawasi. Kalau di rumah aja kita cerewet soal uang belanja, masa uang negara yang ribuan triliun kita diam aja? Jadi kesimpulannya, efisiensi keuangan negara bukan cuma soal hemat, tapi soal setiap rupiah sampai ke tujuan. Indonesia punya potensi besar, tapi butuh pengawasan yang ketat dan partisipasi dari kita semua. Ingat, APBN itu uang kita. Kalau bocor, kita juga yang rugi. Kalau petualis uang memang Buma, kalau teman sekalian setuju, uang negara harus lebih transparan, jangan lupa share video ini dan klik tombol supaya makin banyak orang sadar bahwa uang negara bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan kita semua. Because the world will always change.